Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSP Fisika 2024 nomor 7 yang merupakan bagian terakhir dari OSP 2024 ini ya. Materinya mengenai dinamika benda tegar. Mudah-mudahan video ini juga tetap bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai saja. Pembahasan OSP Fisika 2024 nomor 7 mengenai dinamika benda tegar. Dua buah bola kecil, masing-masing bermassa M1 dan M2, dihubungkan oleh batang tegar yang tak bermassa, yang panjangnya L. Gambarnya ini ya. Mula-mula posisi batang tegar dalam keadaan vertikal dan menempel pada dinding, dengan M1 di atas dan M2 di bawah. Kemudian bola M2 diberikan kecepatan awal yang sangat kecil ke kanan, sehingga bola M1 akan bergerak ke bawah. Pada suatu saat ketika bola M1 mulai meninggalkan dinding, sudut antara batang dengan dinding adalah sin theta 0, nilainya 3/5. Asumsikan dinding dan lantai licin. Percepatan gravitasi G ke bawah, tentukan nilai M2 per M1. Yang B, kecepatan sudut batang ketika M1 tepat meninggalkan dinding. Mari kita perhatikan soalnya ya. Jadi ketika batang ini dilepaskan atau sistem ini dilepaskan, M2 akan bergerak ke kanan sementara M1 akan bergerak ke bawah. Jadi asalnya sudutnya ini vertikal posisinya, jadi membentuk sudut tertentu ya, seperti ini. Nah, pada saat tertentu ketika M1 lepas, ini sudutnya kita sebut sebagai theta dan nilainya sin tetanya 3/5 ya. Kalau kita perhatikan pusat massanya ada di sini ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja itu gaya berat W1 yang akan menyebabkan benda bergerak atau sistem bergerak, ini W2 ya. Kemudian ada juga gaya kontak ya antara dinding dengan benda M1, dan juga ada gaya kontak antara lantai dengan M2. Nah, sekarang ketika dia dilepaskan, dia akan mulai berputar ya. Kita akan misalkan ini kecepatannya omega dan percepatan sudutnya adalah alfa. Nah, sekarang ini juga bergerak translasi. Jadi percepatan dalam arah horizontalnya kita sebut AX dan percepatan vertikalnya kita sebut AY. Nah, jarak-jaraknya ini kita sebut titik beratnya Y bar dan ini adalah X bar. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya. Saya mulai dengan menggambar terlebih dahulu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ada pusat massa ya. Dia akan bertranslasi dalam arah horizontal, vertikal, dan juga sekaligus berotasi. Nah, sekarang kita akan pilih titik ini untuk titik A sebagai titik asal untuk menentukan letak berapa jauh pusat massa dari sini ya. Oke, rumus pusat massa adalah X bar sama dengan M1 X1 tambah M2 X2 per M1 tambah M2. Ini untuk dua partikel ini saja ya, karena batang tidak bermassa. Oke, kita substitusikan ya untuk nilai X1 dan X2-nya. X1-nya tentu saja 0, acuan tadi diambil di sini ya. Kemudian X2-nya jarak dari sini ke sini horizontalnya. Ini sisi miringnya L, sudutnya theta, berarti di depan sudut L sin theta. Sehingga X bar bisa ditulis lebih sederhana, M2 per M1 tambah M2 kali dengan L sin theta. Nah, untuk mempermudah perhitungan berikutnya, kita akan misalkan suatu nilai, yaitu K, yang merupakan perbandingan M2 terhadap M1-nya, sesuai yang ditanya juga. Oke, sekarang kita coba substitusikan ke sini ya. Nanti kita bisa mendapatkan nilai X barnya adalah K per K tambah 1 kali L sin theta. Jadi di sini X barnya bervariasi terhadap theta, sementara nilai yang lainnya kan tetap. Bagaimana dengan Y barnya? Sebenarnya sama caranya. Silahkan coba sendiri. Nanti kita bisa mendapatkan nilai min K per K tambah 1 kali L cos theta ya. Ini kan posisi pusat massa ada di bawah acuan ini ya. Jadi sekarang yang kita perlukan sebenarnya jarak dari sini ke sininya ya. Oke, sekarang kita akan menganalisis dengan menurunkan
persamaan kecepatan dan percepatan. Bagaimana untuk mendapatkannya? Kita gunakan kinematika ya. Jadi dalam kecepatan turunan posisi terhadap waktu. Nah, ini saya ambil arah horizontal saja yang diperlukan karena di sini nanti kita memerlukan gaya dalam arah horizontal. Jadi kita tuliskan aja Vx bar sama dengan dx bar dt ya. Nah, ini kita tulis dulu dari sini. Ini konstantanya K per K tambah 1L ini ya. Kemudian sin tetanya kita turunkan jadi cos theta. Ingat ini diturunkan terhadap T ya. Jadi kita akalikan dengan turunan dalamnya itu d theta dt. Kita sederhanakan, ini d theta dt itu tidak lain adalah kecepatan sudut. Jadi nanti bentuk Vx barnya adalah K per K tambah 1 omega L kali cos theta. Sekarang kita akan cari juga percepatannya dalam arah horizontal juga ya. Jadi turunannya kita tulis lagi bentuk konstantanya yaitu K per K tambah 1 L ya. Di sini ada dua variabel yaitu omega dan theta. Kita turunkan terhadap T. Jadi saya tulis dulu omeganya dikali turunan cos theta kan min sin theta dikali turunan dalamnya d theta dt. Kemudian kita balik L cos theta yang kita tulis, kita turunkan omeganya, berarti dikali dengan d omega dt. Oke, saya tulis lebih rapi. Kita keluarkan sukunya ke depan yang sama yaitu K per 1 tambah K kali L. Kemudian ini omega, nah d theta dt juga omega. Jadi tulisnya min omega kuadrat sin theta tambah d omega dt cos theta. Berikutnya kita akan mencari kecepatan ya atau percepatan. Sepertinya kita cari kecepatan terlebih dahulu ya untuk menyelesaikannya. Jadi saya akan gunakan hukum kalian energi ya karena di sini kan tidak ada gesekan. Jadi saya gunakan hukum kalian energi yaitu energi mekanik ya kondisi 1 sama dengan energi mekanik kondisi 2 ya. Nah, kita akan melihat pusat masanya ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini 1 itu adalah keadaan pada waktu batang vertikal. Jadi bisa juga kita nyatakan energi potensialnya itu terhadap elemen penyusunnya yaitu M1 dan M2. Dalam pergerakannya M2 itu tidak bergerak mengalami perubahan ketinggian, tapi hanya partikel 1 ya. Jadi kalau saya jabarkan nanti bisa EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini keadaan awal ketika batang vertikal ya, dan ini keadaan akhir ketika batang dalam posisi sudut seperti ini. Ya, 1 itu awal dan 2 akhir ya. Jadi tersusun dari elemen ya M1G kali L, ini MGH-nya karena M2-nya kan tidak berubah ya selama gerak. Jadi nanti MGH, M-nya M1, G-nya percepatan gravitasi dan L-nya, H-nya adalah L ya, posisi awal tadi. Kemudian energi kinetiknya 0 karena M2-nya hanya geser sedikit aja ya. Kemudian keadaan 2 ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau energi potensial 0 di bawah, tinggi ini menjadi M1 kali G kali L cos theta. Tinggi dari sini ke sini kan L cos theta. Ini sisi miringnya L ya, sudutnya ini. Tambah, nah energi kinetiknya saya akan nyatakan dia sistem pusat massa ini berputar terhadap titik ini. Jadi nanti kita akan uraikan energinya, energi kinetik rotasi ya. Jadi setengah I omega kuadrat ya. Ini partikel, jadi I itu kan mr kuadrat. Jadi M-nya M1, jaraknya dari sini ke sini adalah L sin theta ya. Kuadrat tambah, kemudian partikel 2 juga dia berputar ya. Dengan kecepatan sudut yang sama tentunya, karena kan satu sistem ini. Ditambah dengan M2, mr kuadrat ya. L-nya L cos theta, karena jarak dari sini ke sini itu kan ini, sebelah sudut ya, L cos theta. Dikali dengan omega kuadrat. Oke, kita sederhanakan ya. Kita jabarkan di sini. Yang ruas kanannya ini yang perlu kita jabarkan M1 kali
L kuadrat sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta di sini, L kuadrat theta di belakang ya. Demikian juga dengan cos kuadrat theta. Nah, di sini kita sederhanakan, bisa coret L-nya terlebih dahulu ya. Jadi ruas kiri habis, di ruas kanan tinggal L1 ya. Kemudian kita akan mencari omega. Jadi omega sama dengan, atau omega kuadrat dulu ya, M1G kali 2 dari sini. Kemudian kali dengan 1 min cos theta. Ini kan pindahan dari kanan ke kiri ya. Kemudian bagi dengan M1 sin kuadrat theta tambah M2 cos kuadrat theta. Dikali dengan L saja. Nah, tadi kita tuliskan M2 per M1 kan K. Jadi nanti bisa kita substitusikan ke sini sehingga bentuk omega kuadratnya lebih sederhana ya. Terbentuknya itu 2 kali 1 min cos theta G per K cos kuadrat, saya tulis dulu yang ini ya. Theta tambah sin kuadrat theta dikali L di bawahnya ya. Inilah nilai omega kuadratnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau cari omega, nanti kita butuhkan di belakang, ya kita tarik akar saja. 2 kali 1 min cos theta G per K kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta kali dengan L. Nah, sekarang kita akan lihat gaya dalam arah horizontal ya. Sigma F sama dengan M kali AX ya. Jadi kita akan mencari gaya dalam arah horizontalnya. Kita lihat di sini kan gaya dalam arah horizontalnya itu NX atau N1 ya. Sama dengan masanya adalah gabungan dikali percepatannya ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa nilai N ini akan bernilai 0 ya kalau nilai percepatan dalam arah X-nya itu 0 ya. Jadi nanti kita bisa jabarkan sebagai berikut. AX sama dengan 0 ya, pusat masanya. Nah, di sini kita tulis yang ini nilai AX tadi ya, ini sama dengan 0. Nah, ini terjadi tentu saja nilai yang di dalam kurung kotak ini bernilai 0, atau kita juga bisa tuliskan d omega dt cos theta sama dengan omega kuadrat sin theta. Saya akan modifikasi sedikit sesuai di sini fungsinya omega dan dalam theta. Jadi di sini kan ada variabel t. Saya akan coba eliminasi t-nya ya dengan cara omega kuadrat saya pecah jadi 2 ya. Jadi satu ke sini, ke ruas kiri, satu di sebelah kanan tetap. Kemudian cos theta-nya saya pindah ke ruas kanan. Sin theta per cos theta kan sama dengan tangen theta. Jadi bentuknya adalah d omega dt kali 1 per omega sama dengan omega tangen theta. Omega itu adalah d theta dt. Kalau 1 per omega berarti kita balik saja. Nanti jadi dt dibagi d theta sama dengan omega theta. Nah, ini dt-nya kita bisa coret sehingga kita punya persamaan yang sederhananya adalah d omega d theta sama dengan omega kali tangen theta. Baik, sekarang kita lanjutkan. Saya tulis lagi persamaan yang kita dapat di bagian akhir tadi ya. D omega d theta sama dengan omega kali tangen theta. Kemudian kita juga sudah tahu nilai omega, yaitu akar 2 kali 1 min cos theta kali G per K cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta dikali dengan L. Nah, jadi dari sini kita akan selesaikan. Jadi kita harus turunkan fungsi omega ini terhadap theta. Nanti kita samarkan dengan omega tangen theta. Detailnya sebagai berikut ya. Saya rubah dulu bentuk omeganya. Jadi ini yang konstantanya saya taruh dulu di depan dulu. Jadi 2G per L diakarkan ini. Kemudian yang sisanya, yang fungsi dalam theta, saya tulis dalam bentuk pangkat ya. Akar, yaitu berarti pangkat setengah. Sehingga kita akan turunkan jadi lebih mudah. Konstantanya tulis dulu di depan, akar 2G per L. Kemudian ini seperti fungsi pangkat setengah. Jadi kalau kita turunkan berarti setengah kali fungsinya pangkat min setengah dikali turunan dalamnya ya. Jadi yang bagian ini itu adalah turunan dari yang ini. Oke, coba kita jabarkan. Ini adalah bentuk pembagian, jadi U per V. Jadi kita tulis dulu yang bagian penyebutnya ini, K cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta dikali turunan yang atas, yaitu turunan 1 min cos theta berarti 0.
turunan cos theta min sin theta dikali min jadi sin theta. Kemudian gantian saya tulis dulu yang sekarang yang atas ini 1 min cos theta dikali turunan yang bagian penyebut, yaitu K kali cos kuadrat theta turunannya adalah 2 cos theta kali min sin theta. Minnya saya taruh di depan ya. Kemudian turunan sin kuadrat theta adalah 2 sin theta kali cos theta ini. Terus dibagi dengan penyebut dikuadratkan. Oke. Sekarang kita akan tulis lebih rapi ya. Setengahnya saya taruh di depan kali akar 2G per L. Kemudian yang ini pangkat min setengah, berarti akar ya. Saya pindahkan yang bagian pembilang ke penyebut ke pembilang. Jadi yang ini jadi di atas ya. Kemudian ini adalah bentuk penyederhanaan saja. Yang ini tulis lagi. Di sini ada sin theta ya. Kemudian yang ini itu adalah penyederhanaan dari ini. Nanti akan didapatkan ada sin theta-nya, sehingga saya taruh sin theta di belakang. Untuk yang lainnya kita tinggal tuliskan aja min 2 cos theta kali 1 min cos theta dikali min K plus 1. Dan sampai sini silahkan dicoba dicek terlebih dahulu sehingga persamaan sederhana ini apakah betul bentuknya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masukkan ke persamaan ini. Jadi d omega d theta ini ya sama dengan ini omega ya dikali tanggung tetanya adalah sin theta per cos theta. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk ruas kiri dan ruas kanan ada yang sama, yaitu akar 2G per L ini kita coret, sin theta kita coret, kemudian yang ini bentuk K cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta di bagian penyebut ya, dalam akar. Di sini bentuk yang sama di bagian pembilang. Jadi kalau kita kali silang nanti jadi akarnya hilang. Bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Di sini pangkatnya 2. Jadi nanti kita bisa coret. Ya, yang lainnya sama. Atau saya tuliskan seperti ini. Jadi yang ini tulis lagi ya. Kemudian yang ini juga kita tulis lagi. Yang ini jadi pangkatnya 1. Yang ruas kanan adalah pindahan ini 1 min cos theta ya. Dikali 2 yang ini. Kemudian cos theta yang ini saya tulis lagi. Nah, ini kita punya persamaan dalam K yang akan kita cari dan sudut ya. Dan sudutnya kita sudah tahu, yaitu nilai cos theta-nya 4/5 dan sin theta-nya berarti 3/5. Oke, saya substitusikan ke sini. Sehingga saya mendapatkan persamaan K kali cos theta-nya 4/5 kuadrat, sin theta-nya 3/5 kuadrat. Min 2, 4/5, 1 min 4/5. Min K tambah 1 per K 4/5 kuadrat tambah 3/5 kuadrat, ruas kanan 2 kali 1 min 4/5 per 4/5. Disederhanakan 16/25 K 9/25 ini min 8/5 dikali 1/5, ini 1/5 ya. Jadi min 8/25 dikali min K plus 1. Yang penyebut 16/25 K tambah 9/25. Ini 1/5 kali 2, 2/5 bagi 4/5. Nah, ini 5-nya sama coret ya, jadi 2/4 ke setengah. Jadi di ruas kanan kita punya setengah. Nanti kita kali silang. Maka kita bisa mendapatkan ini setengah, berarti 2-nya di bawah ya, kali ini nih. Sementara yang bagian penyebut ini kita jumlahkan dulu. Jadi 16 plus 8, 24/25. 9 dikurangi 8, 1/25. Tapi tadi nanti ada 2 yang dari sini ya. Sama dengan yang ini 1 kan. Kali ini nih 16K per 25 tambah 9/25. Ini 48, ini 16, pindah ke kiri jadi 32/25. Ini 9/25, ini 2/25 ya. Jadi 7/25. 25 coret. Jadi kita bisa mendapatkan nilai 7/32. Inilah nilai K yang diminta. Nah, bagaimana dengan B? B itu adalah nilai omeganya.
Tentu saja tinggal kita substitusikan ke sini nilai tetanya dan juga nilai K-nya yang sudah kita dapatkan di sini. Jadi kalau saya substitusikan sama dengan 2 kali 1 min 4/5 G K kali 4/5 kuadrat tambah 3/5 kuadrat. Kemudian kita substitusikan K-nya ya, 7/32 di sini. Ke sini. Nah, ini kita bisa dapatkan lagi penyederhanaannya dengan cara ini 1/25 ya, bagian penyebut, berarti dikalikan ke atas ya. 2/5 kali 25 atau 10 ya, G-nya tetap. Di sini tinggal 7/32 kali 16 tambah 9. Berikutnya tinggal kita coret nih 16 dengan 32 kan berarti 7/2 ya. 7/2 tambah 18/2. Oke. Jadi nanti 2-nya pindah ke atas, jadi kalikan dengan 10G jadi 20 ya. Sementara yang bagian bawah jadi 25L. Dan kita sederhanakan. Akar 20, 2 akar 5. Akar 25, 5. Jadi 2/5 akar 5G per L. Ini satuannya adalah radian per second. Demikianlah pembahasan OSP Fisika 2024 nomor 7. Nantikan terus ya video pembahasan dalam seri OSP berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan komen, serta nyalakan notifikasi untuk informasi video-video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.